ketika kita kayak los keluar aja tuh kadang di akhir bulan kita ngerasa ini duit habis tapi kemana gitu. Hai guys, balik lagi di podcast Opini On. Kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih cara menahan diri dari impulsive buying karena FOMO. Nah, narasumber kita kali ini menarik nih karena dia adalah seorang mahasiswa sekaligus juga seorang pekerja paruh waktu. Kita langsung sambut aja narasumber kita kali ini yaitu Yonatan. Ya. Nah, Yonatan, silakan kamu perkenalkan diri kamu dulu. Nama saya Yonatan. Saya sebagai freelancer dan juga mahasiswa, dan saya bekerja freelance sebagai UI UX dan graphic designer. Nah, Mas Yonatan ini kan seorang mahasiswa dan juga pekerja paruh waktu ya. Sebelum kita ngomongin tentang impulsive buying, kita mau tahu dulu nih gimana sih Mas Yonatan mengatur keuangannya gitu. Sebenarnya sejauh ini ya untuk mengatur keuangan tuh saya masih so-so sih sebenarnya. Nggak benar-benar teratur juga, tapi nggak benar-benar barbar juga. Jadi untuk secara teori sebenarnya yang saya pakai lebih ke saya nyisihin berapa persen pendapatan saya buat tabungan, cuma emang karena namanya sambil kuliah pengeluaran tuh ada aja dan tabungan tuh sering habis gitu. Jadi sebenarnya untuk manajemen di manage, tapi mungkin untuk punya saving tuh belum punya. Berarti lebih ke gimana bisa melanjutkan hidup ya guys ya. Jadi karena masih harus bayar kuliah, jadi dia belum bisa banyak saving. Nah, untuk Mas Yonatan sendiri tahu nggak sih sekarang tuh udah untuk ngurusin uang tuh udah gampang banget karena udah banyak aplikasi e-wallet. Karena kan Mas Yonatan sendiri kan kerjanya di bidang industri IT ya gitu ya. Pasti Mas Yonatan tahu nih. Nah, Mas Yonatan sendiri udah pakai belum sih software-software yang buat manage uang gitu? Yang sempat saya pakai itu nama aplikasinya Money Manager, jadi dia lebih kayak buat apa ya, kita naruh sendiri nominalnya berapa dan dipakai buat apa, jadi buat lihat cash flow-nya kita pemasukan dari mana aja dan keluar kemana aja. Karena emang itu lumayan ngebantu banget, jadi di akhir bulan tuh kita tahu sebenarnya duit kita habis kemana gitu. Karena itu sebenarnya penting juga. Ketika kita nggak tahu duit kita habis kemana, ketika kita kayak los keluar aja tuh kadang di akhir bulan kita ngerasa ini duit habis tapi kemana gitu. Tapi ketika kita udah catat semuanya dan bisa kita lihat oh ternyata jajannya ini kegedean atau apa, itu bisa apa ya, bikin kita next month-nya lebih manage lagi buat duit sih. Lebih berarti menurut Mas Yonatan sendiri efektif ya, bermanfaat gitu buat kita aware gitu ya tentang pengeluaran kita di bulan sebelumnya, sehingga bulan depannya lagi kita jadi tahu nih pengeluaran apa sih yang nggak efektif gitu, yang nggak penting gitu kan. Nah, Mas Yonatan sendiri suka nggak sih ngeluarin uang buat hal-hal yang nggak penting? Kan Mas Yonatan pasti punya hobi kan gitu kan, hobinya apa nih dan gimana caranya bisa mungkin bisa melaksanakan hobi tapi nggak bikin boncos juga gitu, atau emang karena bayar kuliah jadi belum bisa melaksanakan hobi? Kita nggak tahu, coba. Sebenarnya kalau buat hobi ya pasti punya sih, apalagi kalau laki-laki pasti punya hobi kan. Sekecil apapun atau sepele apapun biasanya mereka punya hobi. Dan kalau misalnya hobi itu tetap bisa dijalanin sebenarnya dalam keadaan apa ya, ekonomi kayak gimana pun tetap bisa dijalanin. Kayak misal salah satu hobi saya itu saya suka ngerawat helm. Jadi kalau emang lagi punya uang saya bakal beli atau saya bakal upgrade atau saya apa ya, benerin helm saya. Tapi kalau nggak ada uang ya udah cukup ngelapin atau gimana doang gitu. Jadi sebenarnya hobi itu gimana ya, makin banyak uang kita makin habis pendapatan kita buat hobi. Tapi kalau nggak punya uang pun sebenarnya banyak juga hobi yang nggak harus ngeluarin uang. Terus untuk pengeluaran nggak penting pasti pernah, semua orang pasti pernah. Dan pengeluaran nggak penting itu bisa dilihat jadi beberapa kategori menurut saya. Kayak misal kita beli barang yang nggak kepake sama sekali dan beli barang yang sebenarnya nggak beli pun nggak apa-apa gitu. Ada barang-barang kayak gitu tuh kadang kita harus reconsider lagi. Kalau misalnya kita lagi apa ya, ingin beli sesuatu, kita harus pikirin lagi kira-kira bakal kejadian yang sama nggak kayak waktu itu.
Jadi gitu guys. Nah kalian kalau misalkan buat hobi gimana sih menurut kalian gitu kan? Apakah kalian memang mengutamakan hobi biar kalian happy gitu kan? Ada orang kan emang harus menyalurkan hobi biar happy setiap hari gitu kan, biar nggak stres gitu kan. Nah kalau Mas Yonatan sendiri ternyata dari apa yang tersisa gitu dia pakai buat hobi gitu, dan kalau misalkan nggak ada budget pun dia bisa melakukan hobi yang lain gitu dengan tanpa budget gitu, tetap happy. Nah berarti Mas Yonatan tipe-tipe yang bukan yang impulsif dong untuk impulsif buying, karena kan tadi udah kelihatan nih dari buat hobinya aja dia nggak terlalu maksain gitu. Mas Yonatan sendiri tipe-tipe yang impulsif nggak sih buat belanja-belanja gitu? Kalau untuk belanja sebenarnya sekarang udah tidak impulsif, jadi dulu tuh sempat impulsif. Jadi hobi yang saya lakuin apalagi waktu pandemi itu benar-benar ngabisin uang. Kayak saya pingin helmnya kelihatan bagus, saya pingin ngecat ulang, saya beli alatnya, saya beli si kompresor airbrushnya, apanya. Padahal sebenarnya setelah saya lihat ya kepakainya cuma sekali, dan kalau misalnya dipikir-pikir ke orang lain udah lebih bagus, terus kita nggak usah ngeluarin budget gede-gede amat gitu. Cuma emang waktu itu impulsif karena emang saya ngerasa pengen ada kegiatan gitu ya. Ada kegiatan gitu. Cuma balik lagi dari situ, saya nyesal kalau kayaknya sebenarnya nggak usah beli gitu, ngabisin duit doang dan susah juga dijualnya ternyata. Jadinya di situ saya mulai. Tadi ngedekor helmnya itu untuk dijual lagi atau untuk koleksi pribadi? Koleksi pribadi. Cuma sih kompresornya ini kan udah nggak dipakai lagi nih. Udah pernah dipakai lagi. Mau dijual susah, disimpan juga nanti rusak sendiri kan, percuma. Jadi dari situ saya mulai review kira-kira kalau beli barang ya diingat-ingat gitu yang waktu itu kejadian. Ini beneran bakal kepake apa enggak? Kalau misalnya kepake, kira-kira kepakainya berapa kali nih? Apakah sebenarnya nyewa aja udah cukup? Atau misalnya kayak kompresor kan sebenarnya bisa pinjem. Terus apakah si barang ini benar-benar harus beli atau mendingan pakai jasa orang kalau misalnya konteks yang ini? Terus barang-barang misal hal lain kayak pakaian lah ya yang basic. Apakah pakaian kita tuh yang model yang sama tuh udah banyak atau belum? Kayak misal jaket. Kita sebenarnya punya jaket parasit tuh ada berapa sih? Kenapa harus beli lagi kayak gitu tuh? Ketika kita sesimpel kita tanyain ulang diri kita sendiri, biasanya kita bakal lebih mikir lagi kira-kira perlu beli atau enggak. Karena biasanya waktu impulsif tuh orang nggak banyak pikir, jadi kayak langsung check out, langsung beli. Apalagi kalau ada diskon kan, kayak mumpung 12 gitu misal, langsung aja beli saat itu, hari itu juga. Padahal sebenarnya nggak perlu gitu. Kayak pun kalau kita mau ngajar diskon, lebih baik kalau misalnya dari saya tuh, saya pakai beberapa filter gitu, terutama untuk online shop. Barang yang saya suka bakal saya like dulu atau wishlist. Terus kira-kira setelah beberapa lama di wishlist, kira-kira ada keniatan saya buat beli apa enggak. Kalau ada, saya masukin check out. Terus kalau misalnya beberapa lama masih ada niatan dan saya ngerasa ini penting nih buat dibeli, baru saya check out, ya mungkin pas lagi diskon atau gimana. Karena kalau kita langsung beli gitu, kayak lihat check out langsung payment kayak gitu bikin kita nggak ada waktu untuk berpikir ulang apakah barang ini benar-benar penting atau enggak. Yang bikin kita kecewa atau bikin kita nyesal karena udah impulsif buying itu ketika barangnya nggak kepake. Tapi iya nggak sih kan guys? Iya nggak sih? Ternyata kita tuh baru sadar sekarang kalau ternyata sewa atau bayar ke orang lain itu lebih murah dibandingkan kita beli sendiri alat-alatnya, kita bikin sendiri. Jadi sebenarnya sekarang itu semua sudah dipermudah gitu. Kita tuh harus lebih wise ngitungin nih harga-harganya, lebih mending kita beli sendiri atau kita sewa jasa orang lain gitu. Karena saya juga kaget gitu, ada beberapa hal yang ternyata lebih murah sewa ke orang lain loh guys gitu loh. Ya kan, ya nggak sih, kayak tadi kan yang airbrush dia
dia akhirnya setelah udah terpakai dan nggak terpakai lagi dia baru realize gitu kan, ternyata ya mendingan sewa gitu, dan hasilnya juga dengan orang yang jasa profesional hasilnya lebih bagus juga gitu loh. Jadi mungkin kita harus lebih wise, lebih tahan diri gitu kan, bener nggak sih Mas Yonatan? Kita harus lebih kayak ketika kita ada nafsu kan, impulsif tuh awalnya dari nafsu kan guys. Jadi ketika kita ngelihat sesuatu, kita ada nafsu karena stimulus-stimulus yang ada di online. Biasanya kan kita karena online ya semuanya saat ini tuh. Kita tuh sebenarnya harus stop dulu di saat itu, kita harus mikir dulu gitu berkali-kali, jangan-jangan hal itu tuh nggak penting sama sekali gitu, dan kita akan kecewa seperti yang Mas Yonatan bilang tadi gitu kan. Jadi gimana sih guys, kita pengen tahu nih, Mas Yonatan nih termasuk tipe-tipe yang FOMO nggak sih kalau misalkan ada sale 12-12 atau mungkin lagi ada yang viral, makanan atau barang kayak gitu nggak sih Mas Yonatan? Kalau saya untuk FOMO, maksudnya buat sampai di titik FOMO banget sih pasti enggak ya, karena saya nggak masalah gitu mau missing out atau enggak. Apalagi saya orangnya tipikal yang kayak misal ada makanan rame kayak waktu itu ya, yang mie itu kan rame banget. Mie pedas. Itu saya mikirin kayak wah ngantrinya males banget, kayak bayangin effortnya aja hanya untuk ngejar tren itu saya udah kayak saya rasa nggak worth it gitu. Apalagi kalau misalnya makanannya mahal atau barangnya mahal, kayak kan kemarin juga ada tuh tumbler yang kekinian gitu ya, Corkcicle. Lupa saya. Itu Corkcicle itu kan kayak orang tuh ngejar-ngejar tren kayak gitu, ingin punya, padahal harganya bisa dibilang nggak benar-benar worth it gitu untuk tumbler doang. Apakah benar-benar kepake atau enggak si kelebihan dari produk itu sendiri. Emang semua produk kan pasti mahal, ada daya jualnya, tapi kita beneran pakai apa enggak. Kadang kan orang cuma ngikutin tren, dan saya nggak bisa kayak gitu, dan saya juga nggak pingin kayak gitu sih. Jadi emang kalau misalnya ada tren, biasanya saya lihat kira-kira tren ini oke nggak, terus cocok nggak sama saya, karena saya rasa ngikutin tren terus-terusan juga bukan hal yang baik. Nggak cuma ke keuangan ya, tapi ke kepribadian juga. Kita bisa jadi nggak punya kepribadian kalau terus-terusan ngikutin tren doang gitu. Sedangkan kayak kalau emang kita interestnya di musik, kita ngikutin tren musik nggak masalah. Tapi kalau semua tren dilibas itu ya nggak sehat lah. Kita jadi kehilangan diri sendiri gitu ya, nggak berkarakter, ngikutin orang, terus apa-apa ngikutin orang gitu ya, bener-bener sih. Termasuk ke keuangan juga gitu, nggak cuma dampak ke karakter, tapi ke keuangan juga. Kalau misalnya kita cuma ngikutin tren itu mahal banget kan, kayak nggak akan ada habisnya. Tiap minggu, apalagi contoh di Bandung di sini, tiap minggu pasti ada aja sesuatu yang baru, yang viral, yang tempat makan baru atau tempat shopping baru. Kalau misalnya ngikutin tren, ngikutin gaya hidup, nggak akan pernah ada habisnya. Uang sebanyak apapun nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah puas gitu. Iya, jadi bener juga sih guys. Jadi kita tuh malahan kebalikannya, kita tuh harus mulai JOMO. Kalian udah pasti tahu kan guys, kayak JOMO tuh apa? JOMO tuh kebalikannya dari FOMO, yaitu Joy of Missing Out. Jadi kita tuh nggak harus serba takut gitu loh sama sesuatu yang nggak bisa kita dapetin misalkan gitu. Kita tuh juga harus calm down dan menikmati apa yang kita punya saat ini. Ya intinya sih kalau bahasa yang umumnya sih kita harus bersyukur ya guys sama keadaan kita saat ini. Apa yang kita punya, apa yang kita lakuin, kegiatan kita nggak harus benar-benar menuhin ekspektasi orang gitu. Berarti Mas Yonatan menikmati, maksudnya dengan ketidakharusan dan ketidaktakutan untuk missing out tuh Mas Yonatan ya hatinya tuh tenang gitu ya berarti. Ya berarti Mas Yonatan tipe-tipe yang JOMO nih, bukan yang FOMO. Kalian tipe apa guys? Kalian masih FOMO gitu atau udah mulai JOMO sekarang? Komen di bawah ya. Dengan kondisi tersebut ya, berarti Mas Yonatan kan nggak pusing ya ibaratnya dengan
apa yang ngetrend saat ini, harus ngikutin ekspektasi orang lain dan lain-lain tuh nggak pusing gitu. Nah gimana sih Mas Yonatan buat munculin perasaan joy of missing out itu, maksudnya jadi kayak calm down, sabar, terus nggak terlalu menggebu-gebu menginginkan sesuatu tuh, itu kan pasti ada proses ya, gimana caranya menjadi diri yang lebih calm gitu tuh. Nah gimana sih dulu tuh munculin feel itu tuh gimana? Balik lagi ya, kalau misalnya kayak gitu balik lagi ke kepribadian ya, karena orang FOMO tuh kalau berlebihan kan ya udah jatuhnya gangguan mental kan. Kalau misalnya udah saya pernah dengar kalau FOMO tuh ketika kita merasa harus paling update, terus ngerasa bangga ketika kita dipandang paling update, itu tuh bisa, kalau misalnya udah terlalu parah, bisa micu-micu gangguan-gangguan psikologis juga. Nah sebenarnya kalau misalnya dari saya sendiri, yang saya lakuin sebenarnya simpel, cuma emang sulit untuk dilakukan. Sebenarnya cukup apa adanya aja sih. Maksudnya kalau misalnya kita punya uang dan kita pengen ngejar tren, nggak masalah. Selama itu bikin kita senang ya nggak masalah juga. Cuma kalau misalnya kita nggak punya uang, buat apa kan maksain ngikutin tren? Dan kalaupun kita punya uang nih, terus kita ngikutin tren, dan ketika kita nggak ngikutin tren itu kita ngerasa tertekan, jadi kayak ada tekanan untuk ngikutin tren terus. Menurut saya udah saatnya itu berhenti sih, karena itu udah masuk dimana behavior kita itu toxic buat diri kita sendiri, dan menjadi apa adanya, melakukan apa yang kita suka aja, nggak perlu ada tekanan berlebih, itu udah cukup. Jadi ketika kita mulai ada merasa ada tekanan di situ, kita harus stop dan ngerem gitu. Kita pikir ulang apa yang kita lakukan benar atau apa nantinya bakal menyesal atau tidak gitu. Berarti ya guys gitu. Dari Amanda sendiri, apa yang udah dilakuin Amanda biar nggak FOMO gitu? Kalau FOMO ya, kalau aku sih sebenarnya masih FOMO banget sih sebenarnya. Maksudnya masih kayak 60% FOMO gitu kan. Kayak ada sesuatu yang baru tuh aku kayak harus nyobain gitu. Apalagi aku tuh paling susah tuh di bagian makanan. Aku tuh kalau ada makanan baru pasti aku harus cobain, karena lidah aku tuh gak bisa diem gitu guys gitu. Nah tapi sekarang agak mending sih, maksudnya proses untuk aku realize untuk lebih calm down itu juga agak susah sih. Jadi aku sih lebih ke triknya gitu ya untuk menghindari si perasaan nafsu FOMO itu. Biasanya ketika aku melihat sesuatu, misalkan itu menurut aku tempting atau menurut aku bikin aku ngerasa aku harus makan itu, misalkan kalau makanan tuh aku biasanya langsung stop pikiran di situ, jangan langsung dibeli gitu kan. Aku langsung kayak mikirin hal lain gitu. Aku kayak berusaha mikirin hal lain, misalkan pekerjaan aku mikirin hal lain, misalkan aku kayak mikir kayaknya uangnya mending buat apa deh gitu, kayaknya kalau aku beli segini nggak worth it deh. Kayak misalkan ada makanan harganya 100.000 dan itu cuma sekali makan gitu kan, aku kayak mikir kayaknya ini kan satisfy-nya tuh cuma di mulut doang dan itu sebentar doang gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya nggak worth it deh aku beli ini seharga segini. Mendingan aku 100.000 aku beli buat sesuatu yang lebih penting. Misalkan kayak beli paket internet buat kerja mungkin kan itu lebih penting. Karena kan kebetulan di kosan aku wifi-nya juga jelek gitu. Jadi masih pakai paket internet gitu kan. Ya itu sih. Jadi ketika aku ada sesuatu nafsu yang muncul, aku pikirin lagi itu worth it enggak untuk aku beli. Kemudian aku bandingkan dengan hal lain yang lebih worth it gitu. Kayaknya aku mending beli ini, kayaknya aku mending buat ini, kayaknya aku mending kasih ke orang ini gitu yang lebih membutuhkan misalkan gitu sih. Gitu kalau aku. Berarti emang masih proses ya? Proses, kalau aku bener-bener proses, karena kalau untuk shopping di marketplace gitu aku nggak terlalu sih, sesuai kebutuhan aja. Kayak misalkan ada event baru aku beli, kalau misalkan nggak ada event penting ya aku pakai baju yang udah ada aja gitu kan. Tapi kalau untuk makanan tuh itu benar-benar hal paling sulit, apalagi saat ini tuh orang-orang benar-benar pintar gitu, marketing zaman sekarang tuh pintar gitu, bikin konten, bikin stimulus online yang bikin kita lagi scrolling santai padahal udah kenyang, bikin tempting gitu kan. Jadi kayak Nah selanjutnya nih Mas Yonatan, ini kan sekarang udah canggih ya, maksudnya semua berita tuh udah ada di internet gitu. Nah aku nih sempet lihat ya ada kasus
Anak ngebunuh orang tuanya, nih aku bacain ya beritanya. Tak diberikan handphone, anak tega bunuh ibu kandung. Wow, itu gimana tuh menurut Mas Yonatan? Ini masalah yang bukan masalah baru ya. Maksudnya mungkin kalau sampai ngebunuh juga jarang kita dengar, tapi kalau kayak sampai ingat dari rumah simpel-simpelnya kan. Oh iya benar. Atau gimana itu hal-hal yang biasa banget kita dengar ketika anak nggak ngedapetin barang yang dia minta ke orang tuanya. Dan sebenarnya hal-hal kayak gitu nggak cuma FOMO atau apa ya, kayak menurut saya influence dari sosial media pun nggak terlalu gede, itu karena udah ada dari dulu. Dan yang paling saya rasain justru kayak gitu tuh dari circle sendiri. Jadi ketika yang lain pada punya HP atau misal anak kecil biasanya yang lain pada punya mainan baru atau sepatu baru, jadi ikutan pingin. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh dari simpel sampai se ekstrim ngebunuh tuh ada. Dan balik lagi, bukannya saya nyalahin orang tuanya, tapi emang itu ada unsur di mana anak tersebut nggak dapat didikan yang tepat. Karena emang hal-hal kayak gini tuh harus ditekanin dari kecil, harus diajarin dari kecil kalau nggak semua hal yang kita inginin tuh harus kita dapatkan, atau setidaknya nggak harus kita dapatkan saat itu gitu. Kalau emang mampu nggak masalah, tapi kalau nggak mampu sebaiknya setiap orang tuh diajarkan untuk menahan diri, jangan sampai melakukan hal-hal bodoh gitu, apalagi hal jahat hanya karena barang yang dia pinginin tuh nggak bisa didapetin. Terus kalau misalnya udah sampai di titik ngebunuh, saya rasa itu udah benar-benar gelap mata sih. Maksudnya kayak pasti dia juga bisa jadi lingkungannya nggak baik. Jadi emang lingkungan juga mempengaruhi. Kalau misalnya lingkungan kita FOMO semua, lingkungan kita suka maksain beli barang sampai kredit gitu, pasti kita juga bakal ke bawah. Dengan kita menempatkan diri kita di lingkungan yang tepat, pasti kita juga bakal lebih kayak teratur gitu hidupnya, kayak nggak cuma dalam karakter doang, termasuk keuangan. Kalau misalnya kita berada di sekitar orang yang sederhana, yang hemat, yang tahu kapan harus beli, kapan harus hold, kayak gitu, kita pasti ke bawah juga. Berarti peran lingkungan terdekat tuh penting banget guys. Jadi kita tuh sebagai lingkungan orang lain, kita juga harus memperbaiki diri gitu kan. Maksudnya kita juga ikut andil dalam kebaikan orang lain gitu. Kalau kitanya terus nunjukin sama orang lain kayak flexing kayak gitu, itu kan bisa menimbulkan keirian dari orang lain gitu. Itu bahaya juga sih. Dan peran orang tua juga penting banget, karena orang tua kan sekolah pertama. Terus juga kita kan nggak bisa maksain orang lain juga ya. Maksudnya yang jadi diri kitanya juga harus aware juga gitu. Maksudnya kita nggak bisa nih maksain orang lain untuk punya karakter yang baik. Misalkan orang itu sering flexing, misalkan orang itu sering bikin kita iri gitu kan. Nah, balik lagi ke diri kita ya, kita harus sadar gitu, kita mampu nggak seperti orang itu gitu kan. Itu juga ada orang-orang yang merasa tertekan melihat orang lain sudah sukses gitu kan. Itu juga sama gitu treatmentnya ke diri sendiri, bahwa kita nggak apa-apa, kita tidak sama dengan orang lain gitu sih. Gimana Mas Yonatan, ada yang mau disampaikan? Ya, sebenarnya intinya balik lagi sih ke diri kita sendiri ya, untuk masalah FOMO dan impulsif ini tuh gimana kita melatih diri untuk nggak buru-buru ngambil keputusan, apalagi keputusan belanja termasuk, terus dengan sesimpel menanyakan ke diri sendiri perlu atau enggak untuk dibeli. Lalu juga kita juga harus melatih diri untuk apa adanya. Kalau emang ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada juga ya udah nggak apa-apa gitu. Terus yang terakhir ya, kita juga harus menempatkan diri kita di lingkungan yang tepat. Lingkungan yang toksik bakal bawa kita juga jadi toksik dan berimbas buruk buat kehidupan kita sendiri sih.
Nah gitu guys tentang impulsive buying karena FOMO. Jadi kalian nggak usah deh FOMO lagi. It's okay kalau kita nggak sama-sama orang lain. It's okay kalau misalkan kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita di waktu tertentu. Jadi see you guys di podcast selanjutnya. Bye bye.